سلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النبوة كل ما صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النبوة كل ما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النبوة تقل الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى على الأكوان على الأكوان حبيبي محمد 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 الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبسنة المتصل إلى الإمام أبو حميد رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taz'anu ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan mukhayyilal qabul. Wala taz'an, dan jangan kamu mengagungkan ahadan kepada seseorang, mengagungkan atau menakjubi
minhum daripada ma'arif orang-orang yang baru Anda kenal, malam tatawassam fihi awalan mukhayyilal qabul, sebelum kalian melihat, mengangan-angan dengan hati, awalan mukhayyilal qabul, tanda-tanda bahwasanya dia bisa diterima. Wa illa, dan jika tidak, lam yastami' minka, maka orang tersebut tidak akan mendengarkan ucapanmu, tidak akan menganggapmu. Wasara khusman 'alaika, dan dia akan menjadi orang yang akan mencela, menjadi musuh atasmu. Jadi kepada orang yang baru dikenal itu jangan langsung kemarin kan kita membahas orang yang ma'arif, orang yang baru kita kenal. Jangan langsung kita itu terheran dengan orang tersebut. Jangan langsung menganggap dia itu orang yang kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu orangnya aslinya bagaimana, kan kita nggak tahu. Jangan langsung kita terima. Nah, ada nggak dalalah, tanda-tanda yang bisa orang itu bisa dipercaya. Jadi kalau dengan ucapan kita diterima, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak orang ini? Kalau enggak, wa illa lam yastami' minka, maka dia tidak akan menganggap ucapan. Jadi percuma Pak, kita ngomong, kita ngaji, kalau ucapan kita itu tidak dianggap, itu percuma. Jadi jangan sampai di hadis itu gimana ya hadisnya? Meletakkan ilmu tidak pada tempatnya sama saja mengalungkan celeng, nowo khinzir dengan emas. Lewat sia-sia, nggak ada impactnya, nggak ada. Fa idza akhtau fi mas'alatin wa kanu ya'nafun ay yastankifun wa yamtani'un minat ta'allum minka. Fa idza akhtau, ketika mereka salah fi mas'alatin, di dalam suatu masalah, wa kanu ya'nafun, dan mereka menyingkir atau tidak mau minat ta'allum, daripada belajar. Jadi nggak mau ngaji, sudah tahu dia melakukan salah, ibadahnya belum benar, tapi dia nggak mau ngaji, mingkat darimu, fala tu'allimhum, maka jangan mau mengajar. Jadi jangan pernah kita mengobrol ilmu kita. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Kalau mereka tidak mau datang, benar-benar tidak mau belajar, nggak usah diajari. Itu bukan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu kalau kita diminta untuk mengajar, kita ditanya suatu masalah, kita tahu jawabannya, kita tidak mau memberitahu, maka itu kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi kalau mereka tidak bertanya, mereka tidak mau datang untuk belajar, maka di situ bukan kategori menyembunyikan ilmu. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in itu nggak ada pembahasan masalah haid. Masalah haid itu hanya ya sekilas saja, tidak mendetail. Kata beliau, kenapa kok kitab yang antum tulis, ditanya oleh sahabatnya, kenapa kok antum menulis masalah bab haid tidak detail? Kenapa? Jawab beliau, laki-laki tidak haid, perempuan tidak tanya. Jawab beliau, laki-laki enggak haid, perempuan enggak. Nah kalau nggak nanya, ngapain saya tulis? Nah percuma kan, sia-sia. Jadi jangan pernah mengobrol ilmu Pak. Ilmu sekarang itu diobrol, makanya ilmu itu sudah tidak ada nilainya. Karena apa? Sekarang ilmu itu tujuannya untuk dunia. Jadi tujuannya untuk dunia. Jadi mencari ilmu, perguruan tinggi, tujuannya kayak apa? Jadi kuli. Fa innahum yastafiduna minka ilman, karena sesungguhnya mereka mendapatkan faedah darimu suatu ilmu, wa yusbihuna laka a'da'a, tapi mereka menjadi musuhmu.
Dia mendapatkan ilmu darimu, tapi mereka menjadi musuhmu. Itulah orang yang tidak bisa menerima daripada ilmu. Illa kecuali idza ta'allaqa dzalika, ketika berhubungan semua itu, kesalahan tersebut bimaksiatin yuqarifunaha ay yaf'alunaha, dengan sebuah kemaksiatan yang mereka lakukan, an jahlin minhum, daripada kebodohan mereka, fazkuril haqqa, maka ingatkanlah yang benar, bilutfin, dengan lemah lembut, min ghairi anfin, tanpa perbuatan yang kasar. Jadi kalau orang yang bodoh, dia melakukan sebuah kemaksiatan yang terang-terangan, maka itu perlu kita ingatkan, perlu kita tegur. Kalau emang di situ kemaksiatannya terang-terangan. Tapi kalau masalah ubudiyah, masalah wudu, masalah sholat yang kurang benar, kalau mereka tidak datang untuk bertanya kepada kita, jangan pernah kita ngomong masalah ilmu. Jadi sampean nih sama mama baru tahu kok wudu, melihat orang wudunya salah, wudu salah nggak kayak gitu, itu orang nggak bisa menerima kita, pasti otomatis menjadi musuh kita, bener nggak? Iya, kecuali kalau mereka tanya. Kalau mereka tanya, baru kita kasih tahu. Atau lagi sholat kan harusnya baca Fatihah, dia diam aja. Langsung kita tegur, wajib kamu sholat membaca Fatihah. Langsung dia akhirnya motong, Pak, menjadi musuh kita. Tahu motong? Nesu, ya. Diingetin langsung nesu. Kecuali kalau kemaksiatan yang terang-terangan, kayak apa, judi, main perempuan, mabuk-mabukan, nah itu baru kita ingatkan secara terus, mau dia minta mau enggak. Fa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan, ketika kamu melihat kepada mereka orang yang Anda kenal, karamatan, kemuliaan, wa khairan, dan kebaikan, fashkurillah, maka syukurlah kamu kepada Allah, alladzi habbabaka ilaihim, yang mana Allah yang memberikan cinta kepadamu untuk mereka. Jadi kan Allah yang menjadikan cinta di dalam hatimu, mencintai daripada perbuatan baik mereka. Jadi kalau ada temannya, orang yang Anda kenal melakukan sebuah kebaikan, ada kebaikannya, ada kemuliaannya, maka sampai ikut senang. Alhamdulillah, Pak Kai wis belum sholat. Nah, Pak Kai kan bukan teman akrab kita. Nah, Bapak itu alhamdulillah, sampai syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Bapak itu sudah mau sholat, atau ibu itu sudah mau ibadah. Yang tadinya begini, ada perubahan, ada kebaikan yang dia lakukan, maka kita harus ikut senang. Dengan bentuk apa? Kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Fa idza ra'aita minhum syarran, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau kita melihat keburukan daripada mereka, fakilhum ilallah, maka serahkan semuanya itu kepada Allah. Itu urusan Allah. Allah yang bakal membalas daripada keburukan. Sampai nggak usah sibuk ngurusin keburukan orang lain. Ngapain? Sibuklah ngurusin keburukan diri sendiri. Ngapain ngurusin orang? Nyapain hati, ya. Pegel, nggak usah. Jadi pikirkanlah, kalau kita melihat entah itu dari perbuatan dia ataupun ucapan dia, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana tindakan kita? Wasta'iz billah min syarrihim
kita minta penjagaan dari Allah daripada keburukan mereka. Jadi kalau ada orang yang kita kenal itu melakukan keburukan, maka kita minta penjagaan kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau jaga saya daripada perbuatan buruk mereka. Seumpama contoh nih yang sering berlaku di wilayah kita. Seumpama contoh, ada anak tetangga melakukan hal yang memalukan, tertangkap narkoba atau segala macamnya, sampean nggak usah ribut, nggak usah ngurusi apa, ngurusi keburukan mereka, nggak usah. Ada Allah yang maha mengurusi keburukan mereka, nggak usah ribut sampean. Ngapain kita ikut ribut, ikut ngomong-ngomongin? Ya, nggak usah. Kita minta penjagaan kepada Allah. Ya Allah, semoga keluarga saya, anak saya nggak ada yang melakukan seperti itu. Gitu caranya. Malah ikut diomongin. Hati-hati loh ya. Anda mencela keburukan orang lain, Anda tidak akan meninggal kecuali melakukan keburukan itu. Anda ngenyek, tahu? Anda mencaci atas perbuatan buruk orang lain, orang itu tidak akan mati kecuali melakukan keburukan tersebut. Hati-hati, tidak boleh kita meremehkan. Kita mendoakan dan kita minta penjagaan kepada Allah daripada keburukan yang mereka lakukan. Gak usah, urusilah diri sendiri. Terakhir, dulu Kanjeng Nabi hatinya itu condong kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Kepingin para pemimpin-pemimpin Quraisy ini pada masuk Islam. Sama Allah ditegur. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah melengos. Abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kamu merengut ya, abasa merengut, watawalla dan melengos, nggak mau memandang orang buta miskin bisa. Anja'ahul a'ma, ketika orang buta itu datang. Jadi Rasulullah ditegur. Terus di ayat lain Rasulullah ditegur bagaimana? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Wasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad, nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu ibadah berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Jadi Rasulullah itu harus selalu untuk sabar bersama orang-orang miskin. Dulu orang-orang yang masuk Islam itu masih orang-orang miskin. Makanya Rasulullah dawuh, al-Islam yuqawwi bidu'afaihim. Islam itu dikuatkan dengan orang-orang lemah. Rasulullah tidak boleh wala turaddu ainaka anhum. Jangan pernah matamu berpaling daripada mereka. Itu Rasulullah. Iya, Rasulullah suruh sabar, Pak. Ini loh, diopeni ini loh. Rakyat-rakyatmu, orang yang mau menerima dakwahmu, wala turaddu ainaka anhum. Jangan pernah kamu palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatul hayatid dunya. Apakah kamu menginginkan dunia? Kenapa kamu kepingin dekat-dekat sama kabilah orang-orang pegede-pegede Quraisy? Kamu pengen dunia? Jadi kalau ada kiai pikirannya nyari donatur, nggak fokus ngajar. Tuh, nyari donatur penting, ada donatur, Pak, ya kan? Penting. Nah, namanya kita punya acara, ada yang memfasilitasi, ada yang mendonaturi, itu kita enak. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita ngaji bareng, istiqomah. Nah itu ibadah sore, siang, malam bareng. Nah itu wala turaddu ainaka anhum. Jadi jangan pernah palingkan matamu daripada mereka. Nah, ini gara-gara yang undang orang kaya
pengajiannya diliburkan. Wah. Karena siapa yang undang orang kaya ini amplopnya ada kandul ini. Yes, angel. Masya Allah, itu Rasulullah diingatkan. Makanya pesan Abu Ya Taifur, kamu pulang di rumah baca secara Rasulullah. Baca itu nggak hanya baca, tapi ngangen-ngangen Pak. Yang nangen sampean nih tahu hadis satu, dia angen-angen. Sampean ngaji, dia angen-angen. Pulang itu dia angen-angen. Oh ini maksudnya bagaimana? Oh, begini. Oh, nyantol nanti, nggak bablas. Yang nangen ada satu hadis nih sampai nangen. Wa asyaddun nasi hamaqatan, paling besar-besarnya orang hamaqatan kebodohannya, man yuzakki nafsah, orang yang merasa dirinya paling bersih, orang yang merasa dirinya paling bersih, paling baik, wa yusanni 'alaiha, dan dia memuji kepada dirinya sendiri. Itu paling goblok-gobloknya orang goblok. Paling bodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang memuji kepada dirinya sendiri dan menganggap dirinya adalah orang yang paling baik. Itu goblok. Itu Imam Ghazali kok yang ngomong kok. Orang bodoh-bodohnya bodoh itu adalah orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling baik, paling benar, paling segala paling-palingnya. Wa yusanni 'alaiha, dan dia memuji kepada dirinya sendiri. Mutakabir itu sombong itu. Memuji. Sebab apa? Because rutin ilmi seumpama. Karena dia banyak ilmu daripada teman-temannya yang lain. Seumpama belajar Quran, dia udah bisa duluan, dia merasa paling pintar. Yang lainnya teman-temannya goblok kabeh. Ini hati-hati. Masya Allah. Wa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yusallituhum, tidak menguasai kepada mereka, alaika, madarat atasmu, bidzalika, sebab itulah keburukan, illa lidzambin, kecuali karena dosa, sabaqominka, yang telah kamu lakukan. Fastaghfirillah, maka mintalah ampun kepada Allah, min dzambika, daripada dosamu. Jadi perlu diketahui bahwasanya kok kita diuji dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang seumpama menyakiti kita. Kayaknya kita nggak pernah melakukan salah, tapi kok diomong. Itu perlu diketahui bahwasanya mungkin itu tidak akan terjadi. Orang itu membicarakan kepada kita, menghina kita atau segala macamnya. Kita bertemu dengan orang-orang kok kayaknya Masya Allah gitu ya. Itu bukan karena apa-apa, karena dosamu yang sudah kamu lakukan. Jadi kok seumpama sampai kok ketemu kok orangnya kayak buruk-buruk semua sih. Kayaknya ketemu orang kok circle-nya jelek-jelek semua sih. Nggak pernah ketemu orang baik, kayaknya ketipu terus. Ya, itu bukan lain. Karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosa yang pernah kita lakukan. Walau ba'da sinin, ini sama Imam Nawawi. Walau sudah lewat berapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu, Allah baru balas kan. Jadi perlu diingat, kalau sampai mendapatkan ujian dari orang lain atau ujian daripada diri sendiri, perlu diingat, perlu introspeksi. Itu bukan lain karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Allah menginginkan menghapus dosa lewat itu. Mungkin lewat diuji ketemu orang kita ketipu, ketemu orang yang membuat hati kita pegel, jengkelkan, atau ketemu orang yang segala macamnya yang tidak sesuai dengan angan-angan. Itu tidak lain, tidak bukan karena apa? Karena dosa yang pernah dilakukan. Maka istighfar.
perlu kita setiap hari istighfar, minta ampun kepada Allah. Kulla waktin, setiap hari, setiap waktu. Jadi di sini di sarahnya disebutkan wa fi riwayat Ibnu Hibban inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Kita pernah duduk bersama Rasulullah di suatu majlis, kemudian Rasulullah membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mi'atan 100 kali. Jadi pernah duduk di hadis Rasulullah bersama para sahabat duduk membaca istighfar Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. 100 kali. Wa qala Asy-Syadzili rahimahullah, dan Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala beliau mengatakan alaika bil istighfar, senantiasalah kamu istighfar. Fa illam yakun hunaka dzambun, walaupun di situ tidak kamu melakukan dosa, tetap senantiasa kita istighfar. Astagfirullahaladzim, walaupun kita tidak melakukan dosa. Wa'lam, ketahuilah anna dzalika, sesungguhnya keburukan yang mereka lakukan, uqubatan itu adalah siksaan minallah, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau sampean menemukan orang yang berbuat buruk kepada kita, entah dengan cara apapun, itu adalah siksaan dari Allah. Karena atas apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Maka sampean seumpama disakiti orang, maafkan Pak, maafkan, kita baca istighfar. Istighfar, introspeksi. Ini mungkin dulu dosa yang pernah saya lakukan, Allah mau mengampuni lewat cara ini. Itulah bentuk siksaan di dunia. Bilalah ketemu wong sing mungkin lah ketipu lah, apalah segala macam, transaksi bodong lah, apalah, ya kan? Pegel sampean. Allah. Wakun, dan jadilah kamu fima bainahum sami'an lihaqqihim asammu an batilihim. Jadilah kamu kalau ketemu orang yang semacam itu sami'an lihaqqihim, mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang benar. Kalau kita ketemu orang, ngobrol sama orang, kita mendengarkan ucapan-ucapan yang baiknya saja. Asammu an batilihim, kita tuli ketika mereka mengucapkan sesuatu yang batil. Kita tuli ketika mereka mengucapkan sesuatu yang batil. Kalau lagi ngomongin orang, sampean lagi nongkrong, wis kadang-kadang wae dolanan HP lah, apa lah, gimana? Kalau pas lagi orang itu kok ngerasani sampean ada serangan HP, pokoknya fokus, jangan sampai mendengarkan. Jangan sampai fokus, jangan mendengarkan. Natuqan bimahasinihim, terus kita mengucapkan kebaikan-kebaikan mereka. Sumutan an masawihim, kita diam atas perbuatan buruk mereka. Nah inilah perlu digarisbawahi ini ya. Kita bermasyarakat, ketika kumpul bersama orang yang mungkin orang namanya kita kumpul bermasyarakat kan ada orang ngaji, ada orang yang enggak, ada orang baik, ada orang enggak. Nah gimana? Pertama kita mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan kita tuli, jangan pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Terus kita mengucapkan kebaikan-kebaikan mereka. Kita menemukan ini orang melakukan kebaikan, kita ucapkan kebaikan mereka. Karena apa? Karena di situ menampakkan kita itu bahagia atas perbuatan baik mereka. Jadi orang itu kalau dipuji, itu senang Pak. Itu sudah sifat manusia, itu sudah watak itu.
ya kan? Sampai sering dipuji apa dinyek? Dipuji kan? Nah itu sudah watak sudah watak. Jadi kita mengucapkan kebaikan orang. Terus somutan, diamlah atas keburukan mereka. Jangan pernah kita membicarakan keburukan orang lain. Makanya doalah kepada Allah. Doa minta hati yang hatinya itu seluas daripada samudra. Gampang terpancing emosi. Gampang terpancing provokasi kan gampang ya, kayak model kita kan terprovokasi kan gampang, dikomporin, belum tahu kebenarannya tapi sudah panas duluan. Tahu-tahu nanti malu sendiri ya, sering gitu kan. Masya Allah.